Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Istiqomah Cinta dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Di sini Mimin akan menceritakan tentang alur dari sinetron Istiqomah Cinta yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin menegangkan, dan semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Istiqomah Cinta untuk episode yang akan datang, dimana di episode yang akan datang kita akan menyaksikan bagaimana nantinya momen dimana Kansa akhirnya berhasil mengungkap siapakah orang yang telah menteror dirinya. Nah, kira-kira bagaimana nih reaksi Kansa saat mengetahui ternyata laki-laki tersebut adalah orang terdekat Kansa? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini Kansa sedang sangat sering diteror oleh seseorang ya kawan-kawan, dimulai dari pengiriman bunga dan juga mobil Fatan yang telah dicoret-coret. Saat ini awalnya semua tertuju kepada Puspa karena Puspa adalah orang yang paling frontal memperlihatkan ketidaksukaannya dengan Kansa karena Kansa saat ini sedang bekerja dengan Oscar. Namun menurut Mimin, pelakunya justru malah bukan Puspa. Karena melihat dari pola dan juga cara kerjanya, ini sangat Emran sekali ya kawan-kawan. Ya, meskipun kita tahu bahwa Emran tidak mengakui hal ini. Dan Emran juga saat ini berpura-pura hidup bahagia dengan Funi, Sultan, dan calon anaknya yang masih ada di dalam kandungan Funi. Ya, namun di episode sebelumnya kita semua juga tahu bahwa Emran sebenarnya masih belum bisa move on dari Kansa ya kawan-kawan, karena Emran masih menyimpan semua foto tentang Kansa dan juga dirinya. Ini menunjukkan bahwa Emran sebenarnya masih memiliki obsesi yang sangat tinggi dengan Kansa. Hanya saja setahun setengah belakangan ini Emran fokus kepada Funi karena Kansa menghilang ya kawan-kawan. Jadi ketika Kansa akhirnya kembali, perasaan yang Emran miliki kepada Kansa pun juga ikut kembali. Di episode sebelumnya Kansa tiba-tiba mendapatkan sebuah hadiah berupa sebuah gelang yang sangat indah ya kawan-kawan dari seorang misterius. Ya, orang tersebut menggunakan drone untuk memberikan gelang tersebut dan kemudian menelpon dengan nomor Fatan. Tentunya Kansa pun mengira bahwa ini semua adalah pemberian dari Fatan dan kejutan dari Fatan karena mereka baru saja berselisih. Namun di pagi harinya ternyata saat Kansa berterima kasih kepada Fatan, Fatan justru malah marah dan mengira bahwa mungkin yang memberikan hadiah tersebut justru malah Oscar ya kawan-kawan, sehingga Fatan yang awalnya menghubungi Kansa berniat untuk berpamitan justru malah mematikan telepon tanpa mengatakan apapun lagi. Tak lama setelah itu tiba-tiba Emran pun menelpon dan ketika Kansa mengangkatnya ternyata tidak ada suara apapun. Hingga akhirnya saat itu Kansa pun berpikir bahwa ini semua pasti adalah pekerjaan hacker. Sebelumnya orang itu menelpon Kansa dengan menggunakan nomor Fatan dan sekarang orang itu menelpon Kansa dengan menggunakan nomor Emran. Hal ini membuat Kansa benar-benar sangat ketakutan hingga membuat Bu Utami berpikir bahwa semua ini adalah perbuatan Yuda. Namun Kansa mengatakan bahwa dirinya sangat yakin 100% bahwa ini bukanlah perbuatan Om Yuda karena biar bagaimanapun orang ini sangat terobsesi untuk memiliki Kansa. Orang ini tahu kapan dan di mana Kansa berada, sehingga Kansa sangat yakin bahwa orang itu
selalu mengikuti Kanza. Kanza pun berpikir bahwa mungkin orang ini adalah Kenzi. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin. Karena setiap harinya Mimin akan terus mengupdate informasi terbaru seputar alur cerita sinetron Istiqomah Cinta. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, namun meskipun dibuat misterius seperti ini, sebenarnya polanya sudah ketebak ya kawan-kawan. Ini semua pasti adalah perbuatan dari Emran. Saat ini Kansa telah menjadi seorang pengacara yang memiliki intelektual dan intelijen sangat tinggi, sehingga Kansa pasti akan menyelidiki tentang semua ini. Kansa tidak akan tinggal diam jika dirinya terus-menerus diteror seperti ini ya kawan-kawan. Kansa diam-diam menyelidiki semua ini dan pada akhirnya Kansa saat itu menemukan sebuah bukti bahwa ini semua adalah perbuatan dari Emran. Hal ini membuat Kansa benar-benar sangat marah kepada Emran karena biar bagaimanapun Funi sudah hidup bahagia bersama dengan Emran. Funi bahkan saat ini tengah mengandung anak kedua dari Emran, dan Sultan kini juga hidup bahagia, sehingga apa yang Emran lakukan ini justru akan menyakiti mereka semua. Kansa mulai mengatur rencana untuk bisa membongkar semua ini ya kawan-kawan, agar Emran tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saat itu Kansa menyuruh Emran untuk datang ke sebuah taman di malam hari. Ya, sebenarnya Kansa menyuruh peneror tersebut ya kawan-kawan, namun yang datang justru malah Emran. Saat itu Emran menggunakan jaket atau hoodie ya kawan-kawan, sehingga Emran hanya bisa menatap Kansa dari kejauhan. Namun Kansa sadar bahwa orang itu sedang mengawasi dirinya, dan Kansa akhirnya menemukan orang tersebut. Kansa pun mencoba untuk mengejarnya, meski Emran saat itu berusaha untuk lari, namun Kansa akhirnya berhasil menangkap Emran dan membuka hoodie-nya, sehingga terpampang nyata di depan Kansa bahwa laki-laki itu adalah Emran. Wah. Kansa benar-benar marah besar nih kepada Emran, karena apa yang Emran lakukan kali ini benar-benar sudah melampaui batas. Emran sudah menikah dan sudah bahagia dengan Funi, namun Emran masih saja terus terobsesi dengan Kansa. Kansa pun menyuruh Emran untuk mengingat Sultan ya kawan-kawan, karena Sultan pasti akan sangat malu dan bersedih jika melihat ayahnya menjadi seseorang yang jahat seperti Emran. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Istiqomah Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.